Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bareng aku, Isnawati. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang contoh-contoh pertanyaan wawancara seleksi program guru penggerak. Jadi, karena di video sebelumnya saya sudah membahas tentang tahapan-tahapan seleksi program guru penggerak, selanjutnya kita akan bahas karena ini aku udah janji di video sebelumnya tuh saya sudah berjanji untuk membuat contoh-contoh pertanyaan seleksi program guru penggerak. Nah, apa aja sih pertanyaan-pertanyaannya? Nah, pertanyaan pertama yang sering muncul itu adalah apa motivasi Anda? Pertanyaan ini itu karena dijadikan apa alasan terbesar yang mendasari calon peserta dalam mengikuti seleksi program guru penggerak ini. Sebaiknya teman-teman semua, itu tips dari saya, yaitu siapkan jawaban yang real. Nah, tips dari saya itu adalah siapkan jawaban yang benar-benar real terkait dengan alasan apa yang mampu menguatkan tekad kita untuk tiba di titik ini, yaitu tes wawancara tersebut. Jadi benar-benar dari hati gitu jawabnya. Nah, semisal ini ya, misalnya kalian punya motivasi yang dimiliki adalah bisa mengembangkan diri melalui kegiatan ini dan ingin menjadi bagian dari perubahan yang jauh lebih baik guna mewujudkan tujuan utama dari adanya program guru penggerak. Nah, bisa seperti itu teman-teman. Nah, kalau saya dulu menurut pengalaman saya waktu ditanya apa sih motivasi Anda karena ingin belajar banyak, kalian boleh jawab seperti itu. Jadi kalian bisa jawab sesuai dengan real yang kalian rasakan gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya jawabannya itu agak kayak kita tuh nge-fake gitu, atau masalahnya bukan nge-fake ya, atau jawaban yang kita berikan itu kayak nggak real dari kita akan terbata-bata. Tapi kalau misalnya jawaban yang kita berikan itu adalah jawaban yang real, benar-benar dari kita akan merasa oh iya ya, akan seperti ini. Aku kalau misalnya mengikuti program guru penggerak ini, nantinya saya akan menerapkan apa yang saya dapatkan di sekolah. Bisa seperti itu teman-teman. Jadi jawab aja sesuai dengan real apa yang kalian rasakan dan apa motivasi kita untuk mengikuti program ini. Kemudian pertanyaan yang kedua biasanya itu apa yang dilakukan untuk bisa meningkatkan kualitas diri. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Calon peserta yang nantinya lolos dalam mengikuti program guru penggerak ini nantinya akan diproyeksikan menjadi pemimpin masa depan. Jadi seperti itu. Jadi tujuan dari guru penggerak ini adalah bagaimana pesertanya yang lulus sebagai guru penggerak itu nanti akan menjadi pemimpin masa depan. Tentunya calon guru penggerak tadinya itu telah mempersiapkan diri dengan matang agar mampu menghadapi dan menyelesaikan setiap tahapan seleksi. Nah, seperti contoh telah menempuh pendidikan S1, S2, atau jalur pendidikan dan pelatihan lain yang bisa meningkatkan kompetensi diri. Atau juga kalian bisa menceritakan keterlibatan dalam berbagai bidang pengajaran sehingga akan mampu meyakinkan penguji bahwa Anda layak untuk diloloskan. Jadi, cara kita untuk meningkatkan kualitas diri tersebut. Jadi contohnya misalnya nih, saya pernah mengikuti pelatihan guru apa begitu. Nah, jadi itu dari situ saya juga meningkatkan kemampuan saya dengan belajar, misalnya belajar mandiri dengan YouTube, kemudian juga belajar mandiri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dengan tanpa harus ada dukungan dari sekolah seperti itu. Jadi itu tuh cara-cara kita untuk meningkatkan kualitas diri kita. Jadi boleh seperti itu. Atau juga biasanya kalau sudah ditanya seperti itu, contoh pelatihannya seperti apa? Jadi kalau kayak saya kemarin, pengalaman saya yaitu ketika saya ditanya seperti ini, saya langsung jawab. Waktu itu saya pernah mengikuti pelatihan sebagai guru di cara membuat soal-soal di mode
daring, jadi anak-anak bisa bermain game sambil menjawab soal. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi kita jawab aja sesuai dengan yang pernah kita lakukan untuk meningkatkan kualitas diri. Jadi istilahnya untuk menjadi seorang guru penggerak itu bukan hanya kita stuck di tempat dengan ilmu yang kita dapatkan di sekolah, tetapi benar-benar kita bagaimana mencari ilmu itu untuk menambah pengetahuan yang ada. Jadi pengetahuan kita itu akan bertambah gitu. Jadi itu yang mau diungkapkan oleh penguji. Jadi penguji itu pengen seorang guru penggerak itu bukan hanya karena ada program sekolah untuk pelatihan ini, bukan, tapi benar-benar kita sendiri, motivasi dari diri kita sendiri untuk meningkatkan kualitas diri tersebut. Jadi yakinkan penguji bahwasanya kita ingin meningkatkan kualitas diri kita. Seperti itu. Pertanyaan ketiga, apa kendala selama melaksanakan tugas? Jadi, seorang profesional atau seorang guru yang profesional itu merupakan sosok yang sebenarnya tahu di mana letak kelemahan dan kelebihan yang dimiliki. Jadi apa saja sih kelemahan dan kelebihan yang kita miliki? Ketika mendapat pertanyaan yang demikian, maka coba jawab dengan menceritakan atau menjelaskan kendala apa yang selama ini sering kita hadapi. Nah, yang kita hadapi seperti apa gitu. Misalnya nih, dari sarana dan prasarana yang kurang mendukung, kemudian juga atau dari rekan kerja yang tidak sejalan atau dan lain sebagainya. Kalian boleh curhat gitu kepada penguji, ini aja nih kendala-kendala yang saya hadapi ketika melaksanakan tugas sebagai guru. Dan jangan lupa juga harus berusaha untuk menyiapkan. Jadi jangan cuma kalian curhat kendalanya apa saja, tetapi kalian menyiapkan solusi untuk kendala yang kita hadapi tersebut. Nah, karena solusi tersebut pasti akan ditanyakan oleh tim penguji, teman-teman. Jadi tujuan dari pertanyaan tersebut adalah untuk mengidentifikasi kepribadian kita, apakah akan menyerah atau kita bisa memberikan solusi dan dari masalah yang dihadapi. Jadi kalau misalnya kalian dikasih pertanyaan seperti ini, tentunya kalian harus menyiapkan solusinya. Jadi menurut pengalaman saya, pada saat saya diberikan pertanyaan ini, waktu itu saya menjawab tentang sarana dan prasarana, karena kebetulan saya berada di sekolah yang ada di Kabupaten Merauke, yang tentunya sarana dan prasarananya jauh banget sama yang ada di Pulau Jawa tentunya. Jadi pada saat itu saya langsung memberikan solusi atas permasalahan itu. Jadi saya ingat banget waktu itu saya bilang kita belum punya laboratorium. Kita belum punya laboratorium yang bisa mendukung proses pembelajaran, karena kebetulan saya guru IPA. Jadi pada saat itu kira-kira solusinya apa gitu. Jadi penguji mengatakan seperti itu. Terus saya bilang saya menggunakan lingkungan sekitar sebagai tempat anak-anak untuk belajar, walaupun lingkungan sekitarnya kita itu kelihatannya belum rapi, belum seperti sekolah-sekolah yang bagus, tapi alhamdulillah anak-anak malah senang belajar di luar. Jadi itu salah satu dari contoh untuk solusi gitu. Jadi kalau kalian pernah mengalami kendala, jangan lupa siapkan solusinya gitu. Jangan nanti curhat kepanjangan, tapi kita nggak tahu solusinya apa. Yang keempat itu adalah, adakah dukungan dari pihak luar? Nah ini ya, jadi pertanyaan ini sebenarnya sedikit awal-awal saya waktu jawab pertanyaan ini agak bingung gitu ya. Pertanyaan ini sering banget muncul dengan tujuan sejauh mana Anda bisa berkolaborasi, teman-teman, dengan pihak eksternal dalam proses pengembangan pembelajaran. Jadi saat kita melakukan pembelajaran di kelas, apakah kita berkolaborasi dengan pihak yang eksternal atau di luar sekolah atau tidak? Nah itu, jadi pertanyaan ini tuh tujuannya ke situ. Jika Anda memiliki motivasi kuat dari internal lembaga atau satuan, maka keterlibatan eksternal tersebut hanya akan menjadi sebatas penguat saja gitu. Jadi kalau kita misalnya
sudah memiliki motivasi yang kuat nih dari internal atau lembaga, sebenarnya keterlibatan eksternal itu sudah bukan menjadi kunci, tapi cuma penguat aja sih sebenarnya. Sebaiknya berikan jawaban dengan menjelaskan beberapa dukungan yang muncul, misalnya dari pihak keluarga atau teman kerja. Jadi kalian, teman-teman semua, kalian bisa menjelaskan beberapa dukungan yang muncul, misalnya dari pihak orang tua atau dari pihak warga sekitar sekolah untuk mendukung proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi bisa seperti itu teman-teman. Jadi jawab aja sesuai dengan apa yang pernah teman-teman alami. Tapi kalau misalnya nih, aduh kayaknya saya nggak pernah dapat dukungan, ya pikirkan aja nih kira-kira, kayaknya dulu saya pernah didukung sama keluarga saya ketika mengajar, pada saat itu saya sakit gitu. Boleh seperti itu. Jadi itu juga termasuk. Nah, selanjutnya yaitu ke pertanyaan yang kelima, yaitu apakah Anda pernah memotivasi orang lain untuk maju? Nah, ini dia ya. Nah, memberikan motivasi kepada rekan sejawat bisa ditunjukkan dengan hasil kerja. Nah, hasil kerja ini yang nyata ya, yang pernah Anda lakukan selama ini, baik dalam bentuk pembelajaran maupun dalam suasana sehari-hari. Jadi pada saat ditanyakan hal ini, kalian langsung berikan jawaban secara nyata dalam bentuk motivasi yang diberikan untuk orang lain untuk melangkah bisa maju. Jadi sebenarnya sih ini pertanyaannya simple banget, jawabannya juga sangat simple. Kalian hanya perlu menjawab, saya melakukan aja. Kalau saya ya, maaf ya, kalau saya itu jawabannya pasti yang saya lakukan adalah hasil kerja nyata. Jadi saya tidak perlu berkoar-koar, karena jelas ya kalau kita berkoar-koar saja itu tidak bisa memotivasi orang lain, tetapi kita melakukan aksi nyata. Jadi pada saat itu saya langsung menjawab seperti itu. Jadi perlu melakukan aksi nyata, di mana misalnya nih pada saat itu hujan deras, nggak ada siapa-siapa yang bisa ke sekolah, anak-anak terlantar karena nggak ada guru. Nah, di situ kita masuk gitu. Nah, itu tuh aksi nyata, dan aksi nyata seperti itu yang bisa memotivasi orang lain. Jadi itu kalian boleh memberikan jawaban seperti itu. Atau mungkin kalian punya jawaban-jawaban lain, misalnya kalian bikin apa di sekolah sehingga memotivasi guru-guru lain untuk melakukannya juga. Nah, hal seperti itu juga boleh. Jadi jawaban-jawaban yang diberikan itu benar-benar real yang pernah kalian lakukan di sekolah. Jadi dengan begitu nggak perlu terbata-bata jawabnya, karena nggak berbohong, karena benar-benar nyata yang kita lakukan di sekolah. Apakah Anda tidak didukung melakukan inovasi? Nah, tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk melihat respon Anda ketika tidak mendapat dukungan terhadap hal positif yang kita lakukan di sekolah. Nah, ketika tidak mendapatkan dukungan untuk melakukan hal tersebut, maka sebisa mungkin berikan jawaban berupa respon positif dalam menghadapi hal tersebut. Nah, ini banyak banget ya, terutama di sekolah-sekolah. Kadang kita itu pengen maju, tapi tidak dapat dukungan dari kepala sekolah bisa jadi, atau bisa jadi dari rekan sejawat, atau bisa jadi dari guru-guru senior. Biasanya itu nggak mendukung apa yang kita lakukan. Nah, ini kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian alami di lapangan, dan juga berikan respon positif. Nah, setelah tidak dapat dukungan tadi, apa yang kita lakukan? Nah, seperti itu. Biasanya pertanyaan ini nanti itu penguji tuh bertanya dulu, apakah Anda tidak didukung melakukan inovasi? Gimana? Tidak, saya pernah mengalami peristiwa ini. Gimana cara Anda mengatasi permasalahan tersebut? Biasanya seperti itu. Jadi kalian jawab saja sesuai dengan yang pernah kalian alami di sekolah. Tapi kalau misalnya nih, saya selalu didukung kok gitu. Nah, nanti ditanyakan bentuk dukungannya seperti apa. Jadi biasanya seperti itu. Jadi kalau nggak merasa bahwasanya selalu didukung kok melakukan inovasi bidang pembelajaran di sekolah, nah kalian akan ditanya dukungannya seperti apa, bentuknya seperti itu.
lanjut, yaitu pertanyaan yang ketujuh, yaitu pengalaman terbaik selama menjadi guru. Nah, apa sih pengalaman terbaik selama menjadi guru? Setiap guru ya pasti pernah melakukan hal terbaik pada murid-muridnya. Ketika mendapat pertanyaan ini, berikan penjelasan tegas bahwa hal yang terbaik yang pernah kita lakukan terhadap murid-murid itu bukan kognitif aja ya teman-teman, tetapi juga bisa dalam bidang lain seperti ekstrakurikuler. Nah, jadi kalian jawab aja hal yang terbaik yang pernah kita lakukan kepada murid-murid. Nah, contohnya kayak saya kemarin, pertanyaannya apa sih hal terbaik yang pernah kita lakukan ke murid-murid yang ibu pernah lakukan ke murid-murid? Terus saya jawab, dulu sekolah saya pernah banjir, kemudian pada saat itu anak-anak tidak bisa belajar, tidak bisa konsentrasi belajar karena banjir tadi. Jadi saya ajak anak-anak bermain air gitu, bermain airnya pada saat mata pelajaran IPA. Nah itu boleh kayak gitu, jadi itu membuat anak-anak semakin senang untuk belajar IPA. Jadi itu salah satu hal terbaik yang pernah saya lakukan. Nah kalian boleh kok menjawab pertanyaan tersebut dengan apa yang pernah kita alami sebelumnya. Itulah tadi beberapa contoh pertanyaan yang sering muncul saat tes wawancara program guru penggerak yang mungkin kalian semua bisa jadikan acuan untuk belajar pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Tips dari saya sih teman-teman semua, berikan jawaban yang benar-benar nyata yang kalian lakukan, jangan yang mengarang. Jadi kalau kalian benar-benar memberikan jawaban yang nyata tanpa mengarang, kemudian juga kalian pede memberikan jawabannya, saya yakin kalian bisa lolos tes wawancaranya. Dan biasanya menurut pengalaman saya, pengujinya itu nanti bilang, oh iya, nanti dia lanjut lagi, dia pengen tahu lebih dalam lagi. Apalagi kalau kita misalnya cerita, oh dulu di sekolah saya pernah buat ini, bagaimana responnya siswa, bagaimana perasaan ibu, nanti dia akan tanya-tanya seperti itu. Jadi benar-benar ya apa yang pernah kita alami atau apa yang pernah kita lakukan di sekolah. Nah itulah tadi video saya kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Teman-teman semua yang ingin mendaftar program guru penggerak, kebetulan ini lagi buka angkatan 7. Semoga kalian semua berhasil dan lulus mengikuti program guru penggerak ini. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.